Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang ke-9. Artinya hari ini kita telah berada di hari ke-9 dalam bulan suci Ramadan yang penuh hikmah tahun 1442 Hijriah. Kita masih berada di kota Luxor dan kita akan melanjutkan kajian kita, kunjungan kita ke situs-situs yang sangat menarik di kota ini. Karena kota ini menyimpan banyak sekali situs-situs yang sangat bernilai, dikarenakan kota ini pernah menjadi ibu kota dari Mesir kuno di zaman New Kingdom. Bukan cuma selama puluhan tahun, tetapi selama hampir kurang lebih 1.500 tahun. Jadi Anda bisa membayangkan betapa banyaknya situs-situs yang menarik di bekas ibu kota kerajaan Mesir kuno ini. Di hari-hari yang lalu kita sudah melakukan kunjungan ke dua kuil, kuil Karnak dan kuil Luxor. Kemudian di atas kuil Luxor itu kita juga sempat mengunjungi satu masjid yang sangat unik karena dibangun nangkring di atas reruntuhan kuil Luxor itu, memanfaatkan pilar-pilar ya. Jadi pilarnya kuil Luxor dijadikan pilarnya masjid itu, tapi di bagian ujungnya, sehingga kemudian terlihat masjidnya itu menjadi seperti nangkring di atas kuil Luxor ketika kuil itu sudah digali kembali karena terpendam puluhan meter dari lantai kuil yang seharusnya. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kunjungan kita mencari situs yang lain yang juga sangat menarik, yaitu Lembah Raja atau Valley of the King. Valley of the King atau Lembah Raja ini sesungguhnya adalah makam para raja, para Fir'aun di zaman New Kingdom. Pernah saya sampaikan bahwa di zaman Old Kingdom, makam-makamnya para raja di zaman Old Kingdom itu adalah dalam bentuk piramida. Dibangun di kawasan utara dari Mesir, yang sekarang ini berada di sekitar kota Kairo, ada di Giza, ada di Saqqara dan sekitarnya itu, yang dulu di sanalah ibu kota dari Mesir kuno di zaman Old Kingdom, di sebuah kota namanya Memphis. Tetapi di era New Kingdom, ribuan tahun setelah itu, kira-kira 1.500 tahun terakhir dari zaman Mesir kuno itu, ibu kota Memphis itu kemudian tidak digunakan lagi sebagai ibu kota, melainkan hanya sebagai istana tempat peristirahatan, semacam kalau di Indonesia antara Jakarta dengan Istana Bogor lah begitu. Jadi Fir'aun masih sering menggunakan kota Memphis dan istana yang sudah dibangun di sana, tetapi pusat pemerintahannya itu dipindahkan ke selatan ke sebuah kota yang namanya Tebes. Di kota Tebes itu yang kemudian menjadi Luxor namanya, diadaptasi dari bahasa Arab Al-Aqsor, kemudian dibacanya menjadi Luxor dalam bahasa Inggris. Disitulah kemudian muncul situs-situs yang sangat menarik, yang cukup banyak. Hari ini sekali lagi kita akan mengunjungi sebuah situs yang sangat menarik, yaitu Lembah Raja atau Valley of the King, di mana para Fir'aun di zaman New Kingdom itu dimakamkan di sana. Valley of the King ini berada di baratnya Sungai Nil. Sedangkan kuil-kuil yang kemarin kita kunjungi, kuil Karnak dan kuil Luxor, itu berada di timurnya Sungai Nil. Jadi ada filosofi di kalangan agama pagan pada waktu itu, khususnya di era New Kingdom itu, bahwa kuil itu dibangunnya di timurnya Sungai Nil. Sedangkan makam itu dibangunnya di baratnya Sungai Nil. Kenapa begitu? Ada filosofi begini. Karena mereka itu menyembah dewa yang terbesarnya adalah dewa matahari, Ra. Dewa Ra atau kadang disatukan menjadi dewa Amun-Ra, dewa perang yang sekaligus dewa matahari.
Nah, kuil-kuil adalah tempat persembahan atau tempat peribadatan mereka. Mereka menyongsong datangnya matahari terbit dari arah timur. Sehingga kuil itu selalu dibangun di kawasan timur atau kebanyakan ya, sebagian besar dari kuil-kuil yang dibangun di zaman itu ada atau berada di timurnya Sungai Nil. Mereka menyembah terbitnya matahari ya, dewa matahari yang sedang terbit dalam bentuk matahari yang terbit di timur itu. Sedangkan tempat-tempat pemakaman itu ditempatkannya di barat Sungai Nil. Filosofinya adalah orang-orang yang meninggal ya, para Fir'aun, raja-raja yang meninggal itu akan menemui ya, bertemu dengan Tuhannya atau dewanya, yaitu dewa matahari yang tenggelam di arah barat. Sehingga makam itu ditempatkannya di barat, termasuk lembah raja. Ini berada di baratnya Sungai Nil. Nah, sahabat sekalian, waktu itu saya menginapnya di timur ya, karena kunjungan pertama saya adalah ke kuil-kuil itu, ke kuil Karnak, ke kuil Luxor ya, ke Abul Hagat, itu ada di timur dari Sungai Nil itu. Nah, kita menginap di sebuah hotel yang persis di pinggiran Sungai Nil, menghadap ke Lembah Raja, tetapi ada di seberangnya sana. Sehingga kelihatan dari hotel itu, dari lantai atas itu kelihatan ada sebuah lembah di antara perbukitan atau pegunungan ya, di mana gunung-gunung itu bentuknya seperti piramid. Jadi menarik ini, di era New Kingdom mereka tidak membangun piramid, tetapi mencari gunung-gunung yang bentuknya seperti piramid. Nah, didapatilah di Lembah Raja itu, di sekitar Luxor itu ada pegunungan ya, beberapa kelihatan puncak gunungnya atau puncak bukitnya itu seperti piramid. Nah, jenazah-jenazah para Fir'aun ya dimakamkan di perut gunung itu. Jadi seakan-akan dimasukkan ke dalam piramid atau gunung yang bentuknya seperti piramid itu. Nah, di Lembah Raja itu pada saat saya mengunjungi ke sana tahun 2010, itu sudah ditemukan ada sekitar 62 kafling ya. Ya, ada 62 kafling pemakaman Fir'aun. Nah, kami dari hotel itu menuju ke sana itu ada 3 cara. Pihak hotel juga menawarkan kepada kita kalau ingin berkunjung ke Lembah Raja itu, maka bisa menempuh 3 moda transportasi atau memakai 3 moda transportasi. Yang pertama, mereka menawarkan balon udara. Jadi bisa menyewa balon udara dari tepi timur Sungai Nil menuju ke tepi barat Sungai Nil, dan sebelumnya itu melihat dari udara. Tentu sangat menarik ya, karena kita bisa melihat Lembah Raja itu, sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan yang bentuknya seperti piramid itu, dan di sana banyak makam-makam di dalam perut gunungnya itu ya, dari atas. Itu sangat menarik. Setelah berkeliling begitu, kemudian akan diturunkan di satu tempat yang tidak jauh dari Lembah Raja itu. Nah, masalahnya adalah kalau kita menggunakan balon udara, maka kita harus jalan kaki setelah itu, padahal tempatnya itu sangat luas ya. Sangat luas dalam kondisi puasa, dalam cuaca yang sangat panas. Sehingga kita tidak memutuskan untuk tidak memakai balon udara itu. Selain harganya juga mahal, karena harus menyewa untuk itu secara privat. Satu. Yang kedua, mereka menawarkan untuk menyeberang dengan menggunakan feluka. Ya, feluka adalah sampan ukuran sedang yang menggunakan layar. Sangat menarik. Atau menggunakan kapal speedboat ya, atau sampan bermesin ya, kapal kecil bermesin untuk menyeberang itu. Itu bisa cepat, hanya 10 menit udah nyebrang, sudah sampai di seberang sana. Tapi lagi-lagi masalahnya adalah setelah itu kita tidak punya kendaraan di seberang sana dan kemudian harus jalan kaki, tentu menyulitkan untuk melakukan eksplorasi situs-situs yang menarik di seberang Sungai Nil itu. Maka akhirnya kami tetap memutuskan menggunakan mobil sendiri ya, meskipun membutuhkan waktu agak lama karena harus memutar menyeberangnya itu. Tapi dalam waktu kurang lebih sekitar 40-50 menit kita sudah sampai
di halaman Lembah Raja itu. Sahabat sekalian, Lembah Raja adalah tempat yang sangat eksotik ya, sangat menarik karena di dalamnya dimakamkan puluhan jenazah dari para Fir'aun di abad atau di era New Kingdom itu. Ada beberapa nama yang kita bisa baca ya, di setiap makam itu ada papan namanya. Ini adalah makamnya misalnya Amenhotep, ini makamnya Tutmosis I, ini makamnya Ramses II. Nah, Ramses II dimakamkan di sana bersama keluarganya. Dan kemudian ada lagi makam yang sangat menarik, yaitu makamnya Tutankhamun. Dan seterusnya, ada 60-an, 62 ya makam atau kafling makam pada waktu itu. Dan ternyata akhir-akhir ini juga ditemukan lagi semakin banyak. Jadi jumlahnya itu ternyata puluhan ya jenazah Fir'aun dan ratusan jenazah mumi. Karena ada yang membawa keluarganya ya, mumi keluarganya termasuk Ramses II, itu istri dan anak-anaknya juga sebagiannya dimakamkan di Lembah Raja itu juga. Nah, ketika kita memasuki pintu gerbang itu kita harus membayar ya, membeli tiket dan kemudian disambut dengan semacam kendaraan ulang-alik ya, atau di sini kereta kelinci lah semacam begitu. Kenapa? Karena tempatnya memang sangat luas. Kita naik itu kemudian di-drop oleh mereka ya di satu tempat atau ada beberapa tempat pemberhentian. Kita mau pilih di kafling nomor berapa begitu. Kafling yang dekat kah, atau kafling yang tengah, atau kafling yang paling jauh. Nah, kita memilih kafling yang paling jauh supaya nanti tinggal balik sini. Sambil berjalan kaki kita bisa melihat kanan kiri ya, itu ada makam-makam dari para Fir'aun itu. Pada saat itu tidak semua makam dibuka untuk bisa dikunjungi. Ya, ada beberapa yang tutup. Termasuk diantaranya yang menarik sesungguhnya adalah makamnya Ramses II. Itu waktu itu sedang tidak dibuka, tetapi makam-makam yang lain, makamnya Tutmosis, makamnya Amenhotep itu dibuka, termasuk makamnya Tutankhamun. Yang ini akan menjadi sebuah cerita tersendiri karena luar biasa menariknya. Ya, sahabat sekalian, secara umum makam itu digali ya, digali masuk ke dalam perut gunung. Itu bisa masuk ada puluhan meter, ada yang sampai ratusan meter, dan kemudian di dalamnya ada ruangan yang sangat luas. Ada ruangan-ruangan macam-macam ya, ujungnya yang menjadi ruang induknya tentu adalah ruang dari jenazah atau dari mumi Fir'aun itu. Di mana di sana ada peti matinya, ada sarkofagusnya ya, ada kofinnya. Jadi jenazahnya Fir'aun, muminya itu peti matinya berlapis-lapis. Mulai dari yang paling dalam yang disebut kofin, ya biasanya terbuat dari batu, kemudian dimasukkan ke dalam sarkofagus, peti mati yang kotak begitu ya. Itu ada sarkofagus yang terbuat dari batu granit, ada yang dari kayu dan itu berlapis-lapis dan seterusnya begitu ya. Jadi penuh dengan lapisan-lapisan sehingga petinya itu dalam ukuran yang besar. Kemudian ditempatkan di sebuah kamar utama dari jenazah atau ruang pemakaman Fir'aun itu. Nah, di kamar-kamar sebelahnya itu menarik. Ada beberapa kamar ternyata menyimpan harta Fir'aun. Jadi Fir'aun itu selalu dikuburkan bersama dengan harta bendanya. Bersama dengan bahkan makanan kesukaannya, itu diikutkan. Binatang peliharaannya diikutkan. Kendaraannya, ya, keretanya misalnya gitu, diikutkan. Bahkan meja, kursi, tempat tidur, ya, peralatan makan dan sebagainya itu bisa kita temukan di dalam ruang pemakaman para Fir'aun itu. Cuma menariknya sebagian besar dari makam Fir'aun itu ternyata sudah digali oleh penggali kubur dan barang-barangnya itu dicuri. Jadi banyak yang hilang. Puluhan itu banyak yang hilang, sebagian besar, mungkin 90%-nya hilang. Hanya beberapa di antaranya yang kemudian menarik adalah punyanya Tutankhamun, itu masih komplit ya. Nanti kita ceritakan luar biasa menariknya makamnya Tutankhamun itu. Nah, jadi barang-barang peninggalan itu banyak yang hilang.
diambil oleh penggali kubur itu sejak abad-abad awal dari Masehi. Karena ini kan sekian ribu tahun sebelum Masehi. Ternyata di beberapa tempat pemakaman itu memang sudah pernah ditinggali diantaranya oleh rahib-rahib Nasrani. Karena di sana sebagian dindingnya itu ada gambar-gambar ikon dari Kristen Koptik, ya, Kristen yang sangat khas yang ada di Mesir. Ada gambar-gambar dari ikon Nasrani itu menunjukkan bahwa itu dulu pernah ditinggali oleh rahib-rahib Nasrani itu. Nah, sebagiannya lagi itu kosong. Muminya nggak ada, barang-barangnya nggak ada, peninggalannya, harta bendanya, ribuan item itu nggak ada. Ternyata dijual ke luar negeri dan kemudian kita dapati itu terdapat di museum-museum di luar negeri. Ada di Museum Paris, ada di Museum Turin di Italia, ada di British Museum di London, ada di Jerman, ya. Setelah diinventarisasi, ternyata sebagian besar dari peninggalan Fir'aun itu justru beredar di luar negeri. Termasuk selain museum itu adalah koleksi-koleksi pribadi. Diperkirakan ada 1 juta item yang beredar di luar negeri, sedangkan yang dimiliki oleh museum Mesir sendiri diperkirakan hanya 200 ribuan. Jadi ternyata selama ratusan atau ribuan tahun itu ya hilang, digali oleh penggali kubur, dijual ke luar negeri atau ada turis yang datang ya mengambil itu kemudian menjadi koleksi pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, untuk mengatasi itu, pemerintah Mesir kemudian membentuk tim keamanan, ya, penjaga kubur. Nah, menariknya, saya sempat bertemu dengan salah satu penjaga kubur itu namanya Ala Abdur Rasul. Kita sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata para penjaga kuburan di makam para Fir'aun itu, Valley of the King, itu adalah keluarga bekas pencuri atau penggali kubur dari makam itu sendiri. Nah, ini menarik ya, jadi pemerintah menggunakan trik itu. Yang dijadikan penjaga adalah para pencuri itu yang sudah ketahuan, sudah ketangkap dan seterusnya, kemudian dipekerjakan di situ. Untuk apa? Supaya dia bisa mengamankan, karena seorang pencuri pasti tahu triknya pencuri. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada pencuri masih junior begitu ya kalah dengan mereka yang sudah senior dan sudah berpengalaman, bahkan turun-temurun itu menjadi penggali kubur dan mencuri harta benda dari para Fir'aun untuk dijual itu. Mereka yang dijadikan penjaga dari berbagai makam, ya, puluhan makam yang ada di sana. Nah, kemudian yang berikutnya sahabat sekalian, di sepanjang dinding ruangan makam itu mulai dari pintu masuk sampai ke ruang utama dari tempatnya jenazah atau tempat mumi itu penuh dengan relief-relief atau gambar-gambar warna-warni yang bercerita tentang sejarah kehidupan si Fir'aun itu. Nah, itu disebut sebagai kitab kematian, ya. Kitab kematian, sejarah kehidupan dari orang yang dimakamkan di tempat itu. Di antaranya di sana kemudian digambarkan selain sejarah itu mereka kemudian mati dan akan bertemu dengan dewa, ya, dewanya Ra, Amun-Ra, dan kemudian harus melewati 12 pintu. Di mana setiap pintu itu ada penjaganya. Nah, mereka mungkin seperti ditanya ya tentang masa lalunya, tentang amal perbuatannya dan seterusnya. Kenapa 12? Filosofi yang terkandung di dalamnya, malam hari itu terdiri dari 12 jam, ya. Kemudian mereka ditanyai di setiap pintu itu. Mulai dari matahari tenggelam, kemudian semakin dari jam ke jam itu akan menuju ke pagi hari di mana matahari akan terbit kembali dan digambarkan mereka bertemu dengan Tuhannya, yaitu Dewa Matahari. Oke, sahabat sekalian, apa yang kita bisa petik hikmah dari makam para raja atau para Fir'aun, ya, di lembah raja. Orang-orang yang hebat, yang memiliki kekuasaan demikian besar, dengan harta kekayaannya yang luar biasa, yang kemudian harta itu dibawa juga ke tempat pemakamannya, seakan-akan itu dibutuhkan di alam sana, di alam keabadiannya. Karena semua benda miliknya
termasuk kebutuhan sehari-hari, peralatan sehari-hari, bahkan makanan, kendaraan, tempat tidur, semuanya menjadi bekal dia memasuki alam keabadian itu untuk bertemu dengan Tuhannya. Ternyata kehidupan sehebat apapun, ya, kekuasaan sebesar apapun, kekayaan sebanyak apapun, semuanya akan berakhir. Nah, ini mengingatkan kita akan firman Allah, ya, yang diceritakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan hidup kekal abadi? Sahabat sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan duniawi ini tidak ada yang kekal abadi. Sehebat apapun kita, seberkuasa apapun, sekaya apapun, ya, yang kita miliki harta benda itu, tidak ada yang bisa mengekalkan kehidupan kita. Karena itu kita tidak akan selamanya berada di dunia ini, dan ingatlah bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta di kehidupan yang berbeda, yang di sana kita akan menuai segala hasil perbuatan, ya, amal yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Karena itu agama ini mengingatkan kepada kita, manfaatkanlah kehidupan dunia ini bukan untuk terjebak pada duniawi ini, melainkan bermanfaat, berkarya sebesar-besarnya untuk kemanusiaan, dan kemudian kita menghambakan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas di episode kali ini memberikan hikmah yang sangat mendalam dalam diri kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari proses spiritualitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Segalanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.